selamat datang di podcast Gosip, ngobrol asik, inovatif, bisnis. Oke, kali ini aku, Numan, akan menemani beberapa menit ke depan di channel EPUPN VK. Nah, kali ini kita memiliki tamu istimewa nih, yang tentu saja seseorang wirausahawan muda yang bisa menginspirasi kalian. Mari kita sambut saja Kak Dion. Selamat datang Kak Dion. Silakan duduk. Halo Kak Dion, selamat malam. Apa kabarnya? Ya, selamat malam ya. Alhamdulillah baik kabarnya sih. Gimana perkuliahannya di EP ini? Ya, sejauh ini ya berjalan lancar meskipun kadang ada kendala sedikit karena ya mungkin baru penyesuaian sih dari SMA ke kuliah gitu. Oh iya. Oke, mungkin kita sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, di sini kita sudah mempunyai dua minuman nih yang bentuknya sangat lucu sekali nih. Ada anjingnya di dalam. Oke, mungkin boleh Mas Dian langsung tuang saja ke gelas yang sebelahnya. Oke. Dua. Kita ada di Dear Sweet yang lokasinya ada di bawah ini. Mungkin sebelum kita lanjut ngobrol lebih jauh tentang usaha Kak Dion ini, mari kita lihat dulu cuplikan video dari usaha Kak Dion ini. Gimana teman-teman, lihat kan cuplikan dari usaha Kak Dion ini? Oke, mari kita langsung aja tanya-tanya nih ke Kak Dion. Oke Kak Dion, mungkin usaha apa sih, bisa dijelaskan usaha apa yang sedang Kak Dion jalani ini, seperti apa usahanya? Boleh langsung aja. Oke, kalau usaha yang sedang saya jalankan sekarang yaitu usaha angkringan yang terletak di dua titik, yaitu di Kota Gede sama di Wirobrajan, dan juga usaha nasi uduk yang buka setiap pagi. Oh, selain itu hanya Ya, sementara baru berjalan usaha, ya 3 usaha itu sih Kak. wah. Oke Kak, mungkin kan agak buat mahasiswa baru nih yang baru berpindah dari masa SMA ke perkuliahan, bagaimana cara Kakak untuk mengatur jadwal Kakak agar bisa terbagi antara waktu perkuliahan dengan waktunya fokus usaha gitu? Kalau masalah untuk membagi waktu sih kan saya mulai usaha juga sudah dari 2 bulan yang lalu, artinya dari sebelum dimulainya kuliah. Nah, dari situ juga, dari awal juga saya udah mikirin gimana sih kalau besok pas kuliah tuh bagi waktunya gimana. Nah, akhirnya dapat setelah mikir ya lumayan panjang gitu, akhirnya kalau enggak besok pas kuliah mending kayak bekerja sama seseorang buat ngejalanin usahanya, dan ntar kita bisa bagi hasil daripada nanti takutnya ngeganggu kuliah, yang mana kuliah itu adalah hal yang lebih penting saya lakukan di masa yang umur saya sekarang ini ya. Ya, betul sekali. Oke. Lalu mungkin Kak Dion ada rencana untuk kedepannya gimana angkringan ini setelah buka 2 cabang nih? Ya. Mau buka cabang lainnya atau bagaimana, buka rumah makan atau gimana gitu? Kalau untuk rencana ke depan sih tentu pengen nambah cabang lagi, tapi sementara ini untuk memaksimalkan dulu yang ada, bagaimana kita misal promosiinnya tentang yang bagus gimana, tentang sosmednya gimana, terus bagaimana kita memaksimalkan potensi 2 angkringan ini menjadi benar-benar yang memuaskan, baik dari kita sang pemilik atau pelaku usaha dan juga bagi masyarakat sekitar atau dari konsumen sendiri. Oke, mungkin Kak, kan di teman-teman yang nonton ini mungkin kan banyak yang pengen usaha juga nih, namun memulainya tuh sulit. Nah, Kakak tuh kemarin tuh gimana pas ingin memulainya tuh gimana sih? Tantangan apa? Ada tantangan apa? Kalau untuk memulai sih pasti berawal dari keinginan diri sendiri ya. Terus alhamdulillahnya kemarin saya juga mengutarakan keinginan saya kepada kedua orang tua, dan alhamdulillahnya disupport juga sama kedua orang tua saya, karena udah terbiasa pengalaman dari saya untuk mandiri sebelumnya di kehidupan di pondok pesantren. Maka dari itu saya memberanikan diri nih, bisa nih kalau kita usaha, supaya ya kalau aku sendiri bisa buat nabung untuk masa depan, terus buat bisa bantu orang tua juga sih Kak. Untuk
Pak, halangan-halangannya ya pasti ada. Dari kan kita juga masih anak muda banget nih, Ya. baru lulus SMA juga, pasti ada rasa kayak pengen nongkrong ya, terus Ya. ada rasa malu. Kayak loh kenapa sih masih anak SMA juga udah langsung kerja? Emang orang tuanya kayak kurang perhatian apa gimana? Padahal enggak sih Kak, menurut saya ya paling banyak pertanyaan-pertanyaan datang dari situ sih Kak. Terus ya saya nanggepin aja, enggak kok, emang ini berasal dari diri saya sendiri, bagaimana mau memulai usaha dari yang dari kesempatan yang sudah tersedia, harus kita maksimalkan kesempatan itu. Oke, yang penting tuh kalau usaha tuh berarti memulai ya, memulai sama tekad yang kuat mungkin ya teman-teman. Pokoknya teman-teman yang mau memulai bisnis, boleh tuh ikuti cara-cara dari Kak Dion. Yang penting tuh kalian memiliki tekad yang kuat dan kemauan yang kuat juga. Jangan lupa doa dari orang tua, minta doa dari orang tua. Oke, mungkin saat ini Kak Dion kan memiliki 2 cabang angkringan ya dan 1 warung nasi uduk. Nah, sekarang tuh kan ada 2 nih. Kak Dion tuh cuma 1 orang. Nah, bagaimana Kak Dion mengatur 2 angkringan ini supaya misalkan tidak rugi, tidak quality kontrolnya terjaga gitu, gimana? Kalau untuk mengontrol 2 angkringan sendiri, ya aku kasih jadwal aja sih Kak, misal seminggu 2 kali atau 3 kali saya berkunjung di angkringan yang di Wirobrajan. Terus kalau yang di Kota Gede kan di rumah saya sendiri, jadi otomatis kontrolnya gampang, kapan aja bisa. Terus kalau untuk menangani quality kontrolnya ya kita menjaga kayak mendata gimana apa aja sih yang habis di ini saset apa yang harus kita bantu buat kulaan lagi lah ibaratnya kayak gitu. Oke, Kak Dion, aku mau nanya nih. Kan pasti dalam usaha tuh pasti ada kendala yang dihadapi. Nah, kendala apa sih yang Kak Dion hadapi pada saat sudah memulai usaha ini? Oke. Kalau kendala sih ada beberapa ya Kak, terutama yang pertama itu dari segi waktu istirahat juga, karena aku kan buka dari jam 5 sore sampai jam 11 kalau waktu normalnya. Kalau misal nanti masih rame ya lanjut terus sampai sepinya. Terus itu juga butuh waktu persiapan. Aku kalau persiapan angkringan tuh ya mulai dari jam 3 sih Kak, buat masak-masaknya atau segala macamnya. Kalau untuk belanja-belanjanya mungkin di pagi hari, tapi juga nggak setiap hari juga. Jadi ya kendala sih ada di waktu istirahat, kadang udah kayak ngerasa capek banget sama kegiatan, terus masih ada tanggung jawab di angkringan. Untuk kendala yang selanjutnya sih kayak misal kita kan di angkringan kayak ada makanan-makanan gitu sih, kan ada juga yang nitip, ada juga yang masak sendiri. Nah, untuk yang masak sendiri itu yang agak repot sih kayak kalau misal sisa nih harus kita olah lagi, atau misal masih kemungkinan diolah lagi. Kalau misal udah hampir basi ya kita harus pinter-pinteran untuk ngebuang supaya nggak mubazir banget. Misalnya kita kalau ada sayuran-sayuran yang misal udah mau basi, ya udah kita pisahin antara kuahnya sama sayurannya, kan bisa kita berikan ke pakan kambing atau pakan sapi gitu sih Kak. Oke, mungkin nah kan Kakak juga nih sebagai manusia, Ya. sifat malas itu pasti ada kan? Nah, gimana cara Kakak untuk menghadapi sifat malas ini nih yang sering datang tiba-tiba? Ya kalau sifat malas sih udah nggak usah ditanya, pasti ada, pasti datang. Kalau dari aku sendiri tuh motivasinya, aku udah berani mulai, kenapa aku gampang nyerah, karena tekad aku di awal itu udah benar-benar tekad yang memiliki keinginan yang kuat buat memulai suatu hal. Dan aku kalau udah memulai suatu hal ya harus kita selesaikan. Kak Dion, kan pasti setiap usaha ada keluh kesah. Ya. Kakak, keluh kesah apa sih yang kamu hadapi setelah menjalankan usaha ini? Kalau untuk keluh kesah sendiri sih ya pasti datang dari kalau misal angkringannya kurang ramai atau lagi sepi, terus lagi banyak kegiatan, terus harus sorenya tetap persiapan, tetap buka angkringan. Tapi ya semua itu ya harus dihadapi, karena kalau kita memulai suatu kegiatan juga pasti ada resikonya kan, ya harus kita terima resikonya. Dan juga kalau masalah sepi atau ramainya ya udah aku serahin sama yang di atas aja lah. Kalau ya jujur dari angkringan juga aku belajar bagaimana yang di atas itu menjalankan rezeki itu datang
sudah ada yang ngatur gitu, benar, pasti ada. Soalnya aku aja kan pertama buka itu kayak wah ada yang beli gak sih, ternyata ya emang ada yang beli terus, nggak tahu orang lewat, nggak tahu tetangga, atau pokoknya nggak datang dari arah yang nggak dikira-kira sebelumnya Kak. Pokoknya kita harus yakin kepada Tuhan lah ya. Iya. Karena emang sifat ragu-ragu itu kadang suka muncul Nah, tiba-tiba iya. kan. Oke, mungkin lanjut aja nih, kita lanjut bicara omset. Dalam 2 bulan terakhir ini kakak udah menghasilkan omset berapa sih? Kalau untuk omset sendiri sih, kan angkringan yang di Wiro Brajan itu barusan buka sih ya Kak. Jadi itu udah dibagi hasil sama orang yang jaga. Kalau omset yang di Wiro Brajan itu sekitar 250-an per bulan. Untuk aku sendiri bersihnya. Nah, untuk yang di rumah itu kan udah aku mulai sendiri dari sebelum mulai kuliah ya. Ya. Nah, itu sekitaran dulu ya kalau lagi rame itu sekitar 300 per hari. Itu udah bersih Kak, 300 per hari. Tapi kalau emang lagi sepi ya paling 100 sampai 150-an per hari. Udah bersihnya sekitar segitu. Oke. Besar juga ya, lumayan teman-teman. Itu per hari loh teman-teman. Kaliin aja 1 bulan tuh udah lumayan sekali. Oke teman-teman, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin memulai bisnisnya dan supaya bisa lebih semangat lagi, tolong boleh dong dari kakak Dian kata-katanya kepada Siap. teman-teman yang nonton channel ini. Untuk pesannya sih, untuk yang mau memulai usaha, jangan hanya berekspektasi. Ayo tunjukkan aksimu, karena kita kalau berekspektasi terus tanpa ada realitanya, maka nggak akan jalan-jalan. Kita pengen ini kita pengen nabung bulan 1 bulan segini tanpa kita ada kerja keras untuk memulainya, tanpa ada kemauan untuk memulainya, pasti tidak akan terwujud. Tetapi kalau kita sudah memiliki keberanian untuk memulai, pasti kita akan enjoy sendiri nantinya. Jadi nggak usah takut untuk memulai, karena memulai itu adalah awal dari kita untuk bisa menjadi orang pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke guys, sesi tanya-tanya kita udah selesai. Saatnya kita masuk sesi games. Oke, jawab dengan cepat. Gunung atau pantai? Gunung. Manis atau asin? Manis. Kaya tapi dimusuhin atau miskin tapi terkenal? Miskin tapi terkenal. Menonton film atau membaca buku? Nonton film. Teh atau kopi? Teh. Sate usus atau sate telur? Sate usus. Makan di angkringan atau di kafe? Makan di angkringan. Investasi atau menabung? Investasi. Handle sendiri atau rekrut karyawan? Handle sendiri. Soft selling atau hard selling? Soft selling. Bisnis online atau offline? Offline. Telat kuliah atau telat buka toko? Telat buka toko. Kupu-kupu atau kura-kura? Kura-kura. Kuliah atau bisnis? Kuliah. Oke, Kak Dion, obrolan malam ini sangat-sangat luar biasa. Oke, mungkin banyak hal yang dari teman-teman kita bisa petik dari omongan-omongan dari Kak Dion ini, dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang menonton channel ini untuk bisa lebih semangat untuk memulai bisnis usahanya sendiri. Oke, mungkin semoga teman-teman semangat selalu dalam memulai bisnis, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami Himasepa UPN VYK dan akun YouTube EPUPN VYK. Sampai jumpa di episode kisah manis tahun selanjutnya. Terima kasih Kak Dion Ya, untuk telah sama-sama. hadir di malam hari ini. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Ya, siap. Semoga kalian bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang Kak Dion sampaikan. Terima kasih kawan-kawan. Selamat tinggal.